Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan hadir di majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi jalan mudah kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah kita mendatangi majelis ilmu. Dimanapun ada majelis ilmu, kita datangi dengan penuh semangat, karena itu bagian dari ikhtiar yang kita lakukan untuk memperoleh kemudahan menuju ke surga Allah. Jadi ruangnya sudah Allah buka lebar-lebar, tinggal kita mau tidak memanfaatkannya. Ya, thalabul ilmi di mana saja kan banyak ya. Masjid ini mungkin tiap hari ada thalabul ilmi kan begitu ya. Ya, ada majelis ilmu atau setiap hari Jumat setidaknya. Ya. Kita juga bisa membuka YouTube ya, lewat media. Itu juga kita hadir pada majelis ilmu. Nah, kalau terus kita lakukan, mudah-mudahan itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendapatkan kemudahan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mau susah apa mau mudah Bapak Ibu masuk ke surganya? Mau mudah ya. Yang kita ambil kan mestinya jalan yang mudah begitu. Nah, sudah diberikan jalan yang mudah kok kita cari yang sulit-sulit. Nah, itu ya. Makanya semangat terus ya. Kita hadir dalam majelis ilmu. Karena ketika kita hadir di majelis ilmu, maka pengetahuan agama kita itu semakin bertambah. Dengan bertambahnya pengetahuan agama kita, maka setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini
akan selalu kita maknai itu adalah bagian dari keberagamaan kita. Bukan hanya sesuatu yang tanpa makna kita lakukan, kan gitu ya. Orang kalau punya ilmu, Bapak Ibu, ya, kalau punya ilmu, sholat saja akan dilakukan penuh kesungguhan karena dia paham bahwa sholat itu adalah komunikasi langsung dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa akan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Berbicara dia akan hati dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan berbicara hadis yang terdapat dalam bab ke-28 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab ke-28 itu judulnya adalah menutupi keburukan kaum muslim dan melarang menyiarkannya tanpa alasan apapun, tanpa kedoruratan. Jadi temanya tentang menutup aib sesama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari 3 material utama. Ya, 3 material utama. Nah, 3 material utama ini memunculkan 2 karakter, 2 sifat pada diri manusia. Apa 3 material utama pembentuk manusia? Yang pertama adalah jasad. Ya, manusia itu memang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jasad seperti yang kita lihat sekarang. Dan ini adalah bentuk yang terbaik. Ya, ahsani takwim, kan gitu ya. Allah katakan dalam sebaik-baik bentuk. Jadi manusia itu memiliki bentuk jasad yang terbaik ketimbang makhluk Allah yang lainnya. Ini material pertama. Material yang kedua, manusia itu diberi akal. Ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jasadnya, maka Allah kemudian memberikan akal. Akal kita tidak ada yang tahu. Yang dimaksud dengan akal oleh Allah itu mana? Kan gitu ya. Sebagian mengatakan bahwa akal itu adalah hati. Tapi hati itu, qalbun itu bukan seonggok daging yang ada pada tubuh manusia. Ya, di mana letaknya? Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak pernah tahu. Akal itu Allah berikan di mana. Ini material yang kedua. Dan material yang ketiga, Allah berikan ruh. Ya, Allah berikan ruh kepada manusia. Nah, dengan 3 material ini sesungguhnya hidup manusia sempurna. Dia punya jasad, dengan jasad itu dia bisa bergerak kemanapun. Kemudian diberikan akal, dengan akal dia bisa melakukan apapun, kan gitu ya. Diberikan ruh yang berfungsi untuk mengontrol liarnya akal. Akal itu hakikatnya liar, Bapak Ibu ya. Ya, supaya akal itu tidak terlalu liar, maka Allah ciptakan ruh untuk mengontrol akal. Ya, manusia kan punya akal yang sangat liar. Dibuat keamanan kayak apapun, pasti sudah tahu itu cara bandreknya gimana, kan gitu ya. Ya. Jadi kalau polisi membuat pengaman apapun, penjahat itu dia sudah punya trik bagaimana untuk membebaskannya. Ya, jadi aturan dibuat itu memang ya, banyak peluang untuk bisa dilanggar. Ya. Karena dengan kekuatan akal manusia bisa melakukan berbagai macam manipulasi ya, terhadap ya berbagai aspek kehidupan manusia. Ya, dengan akalnya kita bisa punya AC, ya,
bisa ada jam, bisa ada lampu, ya. Itu dengan kekuatan akalnya. Coba Bapak Ibu kalau ke Mekah, Madinah ya. Bapak Ibu perjalanan dari Madinah ke Mekah misalkan, atau sebaliknya dari Mekah ke Madinah. Yang dilihat itu kan hanya gunung-gunung batu aja. Gunung-gunung batu. Tapi di beberapa tempat kita temukan ada perkampungan-perkampungan di atas gunung-gunung batu itu. Artinya dengan kekuatan akal mereka mampu membangun bangunan di gunung-gunung batu. Bahkan hotel-hotel di sekitar Mekah itu didirikan di atas bukit-bukit batu. Dipapras dulu, setelah dipapras kemudian dibangun hotel bertingkat. Maka belakangnya itu sudah gunung batu, ya. Itu kehebatan manusia. Dan peradaban seperti ini bukan hanya baru ada sekarang, sejak zaman dahulu, ya. Maka Allah berfirman, wa samudalladzina jabus sokhra bilwad. Kaum Samud aja dulu sudah pintar membuat bangunan-bangunan di bukit-bukit, ya, di bukit-bukit berbatu, ya. Itu keahlian orang-orang Samud zaman dulu. Ya zaman sekarang tambah canggih lagi kan itu ya. Dibangunnya hotel bertingkat berapa itu? 14 lantai misalkan. 15 lantai itu di atas bukit berbatu. Makanya kalau di Mekah Madinah itu batu itu murah. Kalau mau bangun bangunan nggak kayak kita harus beli tuh batu kali atau batu gunung gitu kan. Belinya banyak. Di sana itu turah-turah gitu kalau batu-batu untuk pondasi gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu kekuatan akal yang dimiliki oleh manusia. Sehingga akal itu memang sangat liar. Nah, agar akal itu terkontrol, maka Allah ciptakan ruh sebagai unsur yang ketiga dari pembentuk manusia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tiga unsur ini terbentuk, Allah memberikan dua karakter kepada manusia. Ya. Yang pertama adalah karakter fujur, yang kedua adalah karakter takwa. Ya kan? Ada ayatnya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setelah manusia tercipta itu Allah berikan dua karakter, karakter fujur dan karakter takwa. Fujur itu berbuat buruk, keburukan. Takwa itu berbuat kebaikan. Fujur itu berbuat aniaya, takwa itu berbuat keadilan. Kira-kira begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingatkan, betapapun manusia memiliki dua karakter itu, ya, dua karakter itu, manusia harus bisa menutupi karakter buruknya dengan karakter yang baik. Ya, maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan merugilah mereka yang mengotorinya. Nah, karena di dalam diri manusia itu ada akal dan ada ruh, rupa-rupanya akal dan ruh ini yang kemudian bertarung di dalam diri manusia. Bertarung apakah mau menjadi orang yang bertakwa, ya, memiliki karakter takwa, atau memiliki karakter fujur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ternyata pendorong kedua-duanya itu ada yang disebut dengan jiwa, kan gitu ya. Ada yang disebut dengan jiwa, nafas, ya, ada nafas namanya. Nah, keinginan jiwa itu, ya, yang kemudian kita sebut dengan hawa nafsu. Ingin itu hawa. Hawa itu artinya ingin. Maka kenapa istri Nabi Adam namanya Hawa? Karena keinginan Nabi Adam untuk mendapatkan teman di surga ketika itu. Maka Allah ciptakan temannya, pendampingnya. Diberilah nama
hawa, artinya keinginan. Nah, manusia hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diberikan fitrah keinginan-keinginan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau keinginannya itu keinginan yang baik, berarti keinginan itu dipengaruhi oleh ruh yang suci. Tapi kalau keinginan-keinginannya itu buruk, bisa jadi itu dominasi akal. Jadi hawa nafsunya lebih dominan, mendominasi akalnya. Karena ruh itu tidak bisa dipengaruhi oleh, artinya tidak bisa bercampur antara ruh dengan keburukan. Kan kira-kira begitu. Kalau ruh itu tabiatnya baik. Ya, ruh itu tabiatnya baik. Sedangkan akal itu sangat dipengaruhi, ya, sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu tadi. Ya, kalau yang mempengaruhinya itu mengarah kepada kebaikan, maka akal akan menjadi baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka secara fitrah memang di dalam diri manusia itu berkumpul kebaikan dan keburukan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Pada dirinya hanya kebaikan aja, tidak ada. Di dunia ini tidak ada manusia yang dicintai oleh semua orang. Seakan-akan tidak ada yang benci, tidak ada. Pasti ada yang membencinya. Sekelas Rasulullah yang menjadi manusia sempurna saja tetap ada yang membencinya, apalagi kita. Ya, pasti. Kenapa orang benci kepada kita? Ya banyak faktornya. Ya, mungkin benci dengan sikap kita atau benci karena dengkinya dia kepada kita, kan begitu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada adab yang ditetapkan oleh syariat agama kita. Karena kita itu pasti memiliki kekurangan. Kita ini pasti memiliki kelemahan. Maka adab dalam syariat agama kita, setiap kita ini harus bisa saling menutupi keburukan yang ada pada orang lain. Tutuplah rapat-rapat keburukan yang ada pada orang lain yang kita ketahui. Maka kalau di Jawa itu kalau ada sambutan meninggal dunia kan ada namanya mahasinul mayit. Nah ya, mahasinul mayit itu kan isinya utamanya apa? Mendem jero apa? Mikul dhuwur mendem jero. Nah, kan itu ya. Mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur itu kan artinya kebaikan-kebaikannya harus kita angkat setinggi langit, ya. Tapi keburukan-keburukannya harus kita kubur dalam. Kan kira-kira begitu. Ya. Tapi itu sesungguhnya tidak hanya berlaku ketika ada orang meninggal dunia. Ketika masih hidup kayak begini ini kita harus bisa saling menutupi keburukan yang kita ketahui yang ada pada saudara kita. Ya. Itu hadis yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamati. Ya. Kata Rasulullah, tidak seorang hamba pun yang menutupi celah seorang hamba yang lainnya di dunia, melainkan Allah akan tutup celahnya di hari kiamat nanti. Kalau kita memiliki kebiasaan untuk menutup aib orang lain, menutup celah orang lain, itu sudah bisa dipastikan Allah kelak akan menutup aib kita, akan menutup keburukan kita. Maka yang tampak pada diri kita adalah kebaikan dan kebaikan terus. Karena kebiasaan kita yang suka menutupi aib kita ketika berada di dunia. Tadi kita sudah bahas bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang memiliki keburukan.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu kan melakukan keburukan kemungkinannya karena dua latar belakangnya. Yang pertama, orang itu melakukan keburukan dan dia itu tahu sadar bahwa itu perbuatan yang buruk. Ya, itu yang disebut dengan kezaliman. Kita ini dikatakan berbuat zalim kalau kita itu sudah tahu bahwa itu keburukan tapi tetap kita lakukan keburukan itu. Jadi keburukan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, ya, dengan penuh kesadaran. Sudah tahu kalau menghina itu buruk, tapi kita tetap suka menghina. Sudah tahu kalau mulut kita itu pedas gitu ya, tapi tetap kita tidak berupaya mengontrol diri kita dari berbicara. Itu namanya zalim, Bapak Ibu ya. Zalim. Misalkan gini ya, kita ini punya kebiasaan mau makanan seenak apapun pasti kita cela. Seneknya mung klepon. Ya. Ya. Sadar kita itu punya kebiasaan kayak begitu. Padahal snacknya enak, tapi tetap kita komentari dengan negatif. Nah, kalau kita tahu, ya, sadar kita itu punya kebiasaan yang seperti itu, maka kita harus paham kita itu telah berbuat zalim. Karenanya kita harus bisa mengontrol, ya, mengontrol lisan kita. Bagaimana kita tidak punya kebiasaan untuk memberikan penilaian negatif. Ya, yang bagus itu ya selalu positif yang kita munculkan. Kalau dalam konsep agama kan ihsanullah, ya, berbaik sangka kepada Allah. Karena semua skenarionya yang terjadi kepada kita itu adalah skenario Allah. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu waktu kecil lihat ada Pak Tino Sidin itu menilai gambar tidak ada yang jelek, pasti ya kan? Mau gambar sejelek apapun dikatakannya bagus, ya, baik. Itu Pak Tino Sidin. Artinya dalam konsep agama itulah yang baik, begitu. Ya, supaya dia tidak dikategorikan berbuat zalim, berbuat zalim, ya. Jadi perbuatan yang zalim, perbuatan yang zalim itu adalah perbuatan buruk yang dia sadari ketika melakukannya, bahwa itu memang perbuatan buruk. Cuman terkadang manusia itu tidak bisa lepas dari perbuatan begitu itu ya. Ya. Ibu-ibu coba itu. Ibu-ibu tuh kalau semakin tua, kalau menceritakan orang lain itu tambah mantep pakai gaya. Wah, mulutnya sampai monyong-monyong, gitu ya. Udah pakai ekspresi itu. Kalau ngomongin orang lain. Ya. Itu biasa itu. Ya. Nah, kalau tahu bahwa menggunjing itu adalah perbuatan yang buruk, maka kita harus berusaha. Yang digunjingkan itu pastilah keburukan orang lain yang sesungguhnya harus kita tutupi. Jangan sampai kita umbar kepada orang lain. Karena ancaman Allah, siapa yang mengumbar aib sesama muslim, baik kepada orang muslim ataupun kepada banyak manusia yang tidak hanya muslim saja, maka Allah akan berikan azab baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan azab kepadanya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka kita harus berusaha. Ya. Bahkan harus memiliki prinsip kalau aib kita ini ingin tertutup dari orang lain, maka kita pun harus membiasakan diri menutup aib orang lain. Ya. Ya kita tahu kalau orang itu berbuat buruk itu kita tahu. Tapi ya tidak perlu diumbar keburukannya kepada orang banyak. Cukup kita tahu saja.
Syukur kalau kita bisa mendakwahinya. Kalau apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang buruk. Kan begitu. Ya. Cuman kalau Jawa itu kadang-kadang sering lebih dominan ewoh pekewohnya. Ya. Mau mengingatkan itu piye gitu ya. Ya, tapi tidak diingatkan ya berbuat buruk terus kan gitu ya. Nah, seringkali begitu. Ewoh pekewoh itu hal-hal yang sangat manusiawi. Ya, tetapi dalam beragama itu amar ma'ruf nahi mungkar itu harus lebih didahulukan ketimbang hal-hal yang bersifat manusiawi. Ya. Contoh misalkan begini, contoh Bapak Ibu. Dalam satu keluarga kita ada yang murtad. Ya. Nauzubillah ya. Misalkan ada yang murtad. Secara manusiawi kayaknya ikatan darah kita itu tidak bisa putus begitu ya dengan dia. Itu secara manusiawi. Tapi agama harus lebih kita dahulukan ketimbang hal yang bersifat manusiawi. Agama mengatakan kalau sudah murtad berarti sudah putus hubungan kekeluargaannya. Hubungan darahnya sudah putus. Maka tidak boleh saling mewarisi. Nah, kan gitu ya. Walaupun kadang-kadang secara manusiawi mesake moso ora entuk warisan. Nah, kan itu ya. Orang tuanya pasti akan begitu juga mesake. Ya kalau sudah mesake itu sisi manusiawinya. Tapi agama itu harus kita tegakkan. Ya. Karena hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ngaji tafsir Al-Quran, Allah itu menceritakan banyak tentang Bani Israel di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu tidak kurang 60 ayat lebih itu berbicara tentang Bani Israel. Ya. Nah, salah satu karakter Bani Israel itu adalah lebih mendahulukan akal ketimbang wahyu. Nah, kalau kita tadi lebih mendahulukan manusiawinya, itu berarti lebih mendahulukan akal ketimbang wahyu. Karena mendahulukan akal ketimbang wahyu, akhirnya banyak kebenaran-kebenaran dalam Al-Quran yang tidak kita lakukan. Akhirnya kan gitu. Seperti yang terjadi kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, banyak kebenaran-kebenaran dalam kitab suci mereka yang tidak mereka lakukan. Ya, tidak mereka lakukan sehingga kebenaran menurut mereka itu adalah kebenaran menurut hawa nafsu mereka sendiri. Kan tragis kalau begitu. Suatu saat ya kebenaran dalam Al-Qur'an itu banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Ya sekarang aja sudah mulai nampak. Yang sudah banyak ditinggalkan itu apa? Hukum waris itu udah banyak ditinggalkan, ya. Orang jarang walaupun dia beragama untuk kemudian kekeh bagaimana menyelesaikan waris itu dengan cara Al-Qur'an, dengan cara-cara agama, ya. Bahasanya zaman sudah berubah. Ya, akhirnya pengennya dibagi rata wae, kan gitu ya. Jadi sudah banyak ditinggalkan hukum waris. Zakat nanti sudah banyak ditinggalkan. Jadi orang itu ya walaupun dia sudah terkena wajib zakat karena hartanya sudah nisab begitu. Tapi untuk mengeluarkan zakat itu rasa-rasanya berat. Nah, begitu. Dan suatu saat nanti banyak ditinggalkan oleh orang. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, orang yang meninggalkan zakat itu banyak sekali sampai dengan Abu Bakar harus memeranginya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang itu melakukan keburukan tanpa dia sadari bahwa itu sebagai perbuatan yang buruk. Itulah yang disebut dengan kebodohan. Ya, disebut dengan kebodohan. Karena kurangnya ilmu, dia tidak bisa memaknai bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan buruk. Contoh nih, contoh. Ya.
Ada seorang rentenir. Ya, bener ini contohnya contoh nyata ini. Tanya kepada saya, Pak Ustadz, apa salah saya ini? Saya ini kan bantu orang lain. Orang lain yang kesusahan itu saya bantu. Apa agama melarang saya membantu? Terus saya bilang, Bu, membantu itu menjadi akhlak utama dalam agama. Tapi kalau membantu kemudian ibu mencekik leher orang lain, ya, dengan harus membayar kelebihan, itu namanya bukan membantu. Tapi kan Pak Ustadz, bisa dibayangkan ya Pak Ustadz ya, nanyanya ke saya kan begitu. Kalau saya minjemi sekarang uang 10 juta, ya setahun yang akan datang 10 juta itu kan nilainya sudah turun, tidak seperti ya ketika saya meminjamkannya. Jadi kalau saya meminta kelebihannya itu karena itu Pak Ustadz, karena nilainya tuh turun. Wah. Ya. Kalau berdebat dengan orang kaya begini ini ya angel. Karena menurut dia apa yang dia lakukan itu benar. Apa yang dia lakukan itu benar. Ya, dasarnya bukan agama. Jadi dia benar. Ya, bahkan dia juga paham bahwa membantu orang lain itu adalah akhlak beragama, kan begitu. Akhlak beragama. Itu lama sembuhnya itu. Ya, sekarang sudah sembuh tapi sudah tua. Lama sembuhnya. Berkali-kali bertemu saya itu setiap hari Kamis untuk menyadarkannya gitu. Ya ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi orang itu tidak menyadari bahwa yang dilakukannya itu sebagai perbuatan yang buruk. Dia merasa itu adalah perbuatan yang baik. Kan gitu. Nah ini karena kebodohan, kurangnya ilmu. Maka disitulah pentingnya tholabul ilmi. Agar kebenaran yang kita pahami itu bukan kebenaran aksioma atau kebenaran subjektif diri kita, tapi kebenaran itu ukurannya harus kebenaran agama. Menurut syariat agama seperti apa? Nah itulah yang harus kita lakukan. Karena kalau kebenaran menurut subjektivitas diri kita, ya namanya kebenaran subjektif kan begitu. Yang belum tentu itu kemudian akan dinilai benar secara utuh, secara hakiki. Ya coba misalkan tadi yang tentang warisan itu. Dia kan berdalih begini, sekarang itu banyak wanita yang bekerja. Karena banyak wanita yang berkarir, maka mestinya pembagian warisan itu harus direvisi gitu ya. Semuanya harus sama rata. Lah itu kurangnya ilmu itu. Kurangnya ilmu. Ya. Saya kemudian sering mengatakan begini. Mas, secara kasat mata warisan itu memang seakan-akan tidak adil kalau kita melihat jumlahnya. Karena laki-laki bagiannya akan mendapatkan lebih dari bagian para perempuan. Laki-laki satu, perempuan separuh, kan begitu. Itu kasat matanya begitu. Tapi yang tidak kasat matanya antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam itu sesungguhnya lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena harta yang dimiliki oleh perempuan sampai kapanpun itu akan menjadi miliknya. Ya, dia nikah itu menjadi harta bawaan. Kan gitu. Tidak bisa itu menjadi harta bersama dengan suami, tidak bisa. Itu tetap harta bawaan. Tapi coba harta yang warisan yang diberikan ke laki-laki.
Besok dia nikah, dia harus memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nafkahnya dari mana? Kalau kurang, ya ambil dari harta warisannya. Kan begitu. Akhirnya harta jatah laki-laki itu akan menjadi milik bersama keluarga. Tapi harta perempuan tidak. Itu yang tidak kasat matanya. Harusnya dipahami ya filosofinya. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki punya kewajiban nafkah. Ya. Punya kewajiban nafkah laki-laki itu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka memahami agama itu memang kita harus banyak-banyak tolabul ilmi. Ya, banyak tolabul ilmi agar kita tidak banyak melakukan kebodohan. Ya, sekarang kan banyak orang haji, orang sodakohnya luar biasa, tapi dia usahanya juga nyari penglaris. Nah, ya. Jadi dia memisahkan antara mencari penglaris dengan sodakoh yang dia lakukan, dengan haji yang dia lakukan. Nah, misalkan begitu. Dia punya keyakinan kalau tidak pakai penglaris itu kayaknya tidak laku, tidak payu, kan begitu. Ya, tidak payu. Ini kan kebodohan yang terjadi kepada dirinya. Ya, kurangnya ilmu. Dia melakukan keburukan yang dia tidak sadari bahwa itu sebagai sebuah keburukan. Kan banyak itu. Ya, banyak Bapak Ibu yang pedagang-pedagang yang cari penglaris itu ya banyak sekali begitu ya. Ya macam-macam lah caranya. Ya. Saya itu pernah diberitahu sama teman saya. Satu waktu dia beli bakso di tempat yang laris sekali bakso itu. Nah, kemudian datang temannya dari Jakarta dengan keluarganya. Dia ajak membeli bakso di tempat itu. Nah, terus kebetulan temannya yang dari Jakarta itu punya anak kecil. Nah, terus anak kecil ini bilang sama bapaknya, ya, aku nggak mau beli di sini ya, nggak mau makan di sini, jijik. Jijik kenapa itu loh? Ada yang ngeludahi kuahnya itu loh, kuah baksonya ada yang ngeludahi ya, gitu ya. Nah orang gede mah nggak ngerti gitu ya. Tapi anak kecil kemudian aku jijik ya, aku pindah aja ya, jangan beli di sini ya, jijik. Ada yang ngeludahi kuahnya. Ya ada yang begitu kan. Ya kita tidak tahu. Banyaklah kalau kita cerita itu banyak kasus-kasus yang dia muslim. Dia sodakohnya juga bagus begitu ya. Haji, beberapa kali umroh gitu ya. Tapi dari hasil yang dia juga menggunakan jasa penglaris ya, jasanya kepada siapa ya wallahu a'lam bishawab. Ya, nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini punya sifat tadi zalim dan punya sifat bodoh, maka kita pun harus membiasakan diri bisa menutupi kezaliman dan kebodohan orang lain. Karena kalau kita suka menutupi kezaliman dan kebodohan orang lain, insya Allah kezaliman dan kebodohan kita pun akan tertutupi dalam hidup ini. Tapi sebaliknya kalau kita suka membuka aib orang lain, kezaliman orang lain, kebodohan orang lain, maka bisa jadi kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah ya aib kita pun akan terbuka. Nah, ya. Coba sekarang di media sosial yang sedang rame apa Bapak Ibu nih? Perseteruan tetangga di Malang ya. Nah, itu sedang ramai itu antara Sahara dengan Yai apa? Yai Mim ya, Imam Muslim namanya kan gitu ya. Hanya perseteruan tetangga dari hal yang sepele, tapi akhirnya semua aib jadi tertelanjangi. Nah, itu kira-kira. Baik, saya kira itu yang sudah masuk ke tulis saya. Sudah ya. Baik sampai di sini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah.
Saya mohon maaf, saya mohon izin tidak sholat di sini. Ya, saya akan mencari masjid yang lebih mendekati tempat tinggal saya karena ada janjian 7:30 janjiannya. Karena di sini kan menunggu waktu qomat ya. Saya akan mencari masjid yang lebih dekat sehingga lebih dekat ke tempat tujuan. Mohon maaf tidak sholat isya bersama Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.